Missing someone with all your Hai teman-teman, apa kabar? Ketemu saya lagi Lia di Mom Lia's Kitchen. Nah teman-teman, hari ini aku akan membuat video part 2 ya, yaitu melanjutkan video yang pertama, pempek Palembang ya. Nah teman-teman udah tonton belum videonya? Kalau belum, teman-teman harus tonton ya, karena di situ aku ngajarin berbagai trik dalam membuat pempek yang enak dan juga dengan menggunakan food chopper. Nah hari ini aku akan membuat lanjutannya dengan menggunakan tangan ya. Teman-teman ikutin terus video ini ya. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan juga komen seperti biasanya. Ditonton terus sampai habis videonya ya. Oke, nah kita akan mulai cara pembuatannya dulu, karena resep yang pertama dengan yang sekarang tuh sedikit berbeda ya, tekniknya juga berbeda. Oke, kita mulai dari pembuatan pempek keriting dulu. Jadi hari ini kita akan buat pempek keriting dan pempek adaan ya. Pempek tahu aku tiadakan karena aku kelupaan untuk beli tahu, jadi kita buat dua macam aja. Next video kalau ada kesempatan akan aku buat yang pempek tahu dan pempek yang lain-lainnya. Oke? Nah kita mulai ya. Nah untuk pembuatan pempek keriting susah-susah gampang ya teman-teman ya. Kadang dia gampang untuk dapatin bulirannya, kadang dia enggak. Nah jadi tergantung adonan. Jadi gimana caranya, teman-teman lihat aja, ikutin terus. Nah kalau membuat pempek keriting untuk dapat hasil yang lebih baik, sebenarnya teman-teman harus punya alat pirikan ini. Ya ini aku beli di online, ini ukuran kecil 10 cm, harganya kalau nggak salah 50-60 ribu ya. Oke, nah ini seperti ini pirikan namanya. Nah ini juga ada yang ukuran besar, yang biasa kalau nggak punya alat prosesor, teman-teman bisa menggunakan ini untuk memirik ikan ya. Tentunya kalau membuat pempek harus ada ikan. Nah di sini aku menggunakan ikan tenggiri. Nah video yang lalu aku kan sisain 500 gram ya yang udah aku giling dengan chopper. Nah ini aku tambahin 250 gram. Jadi ini di sini ada 750 gram. Jadi 250 kita akan buat pempek keriting, yang 500 kita akan bikin adaan ya. Nah kita akan timbang dulu bahannya. Ini 250 gram ya, ini udah halus ya. Ini kita airnya kita pakai 100 gram nih ya. Kita masukkan garam 16 gram ya. Kemudian micin 8 gram. Kemudian kita ulenin aja kayak gini. Ini tangannya aku udah cuci bersih ya. Ya kita gini kan, pakai haluskan menggunakan ujung di sini ya, biar dia rata. Ya. Seperti aku bilang, kalau konsistensinya antara air dan garam itu pas, maka akan menghasilkan adonan yang seperti ini. Jadi dia tuh kayak keras, agak lengket, kenceng gitu. Ya kita giniin. Nah kemudian kita masukkan telur putih. Telur putih pakai satu boleh ya. Ini aku pakai setengah. Kita masukkan. Kemudian kita kasih minyak. Minyak 1 sendok makan. Tuh. Ya, kita lebih kenceng lagi ini. Ini udah cukup halus, udah rata. Nah, kita masukkan sagunya. Ini teman-teman, andai kata membuat ya dalam jumlah banyak, ini kita jangan masukin terigunya sekaligus ya, karena itu akan membuat pempeknya jadi keras karena waktunya ya. Nah, jadi kalau buat sedikit nggak apa-apa. Kalau misalnya buat banyak, teman-teman ambil sedikit takarannya, masukin tepung tapiokanya. Karena kita adonannya sedikit ya, cuma 250 gram, jadi kita sekaligus aja masukin sagunya. Nah sagunya sekitar 300an ya. Resep lengkapnya teman-teman bisa lihat di bawah ya, di description box atau di caption. Ya seperti biasa nih, menggunakan tangan seperti ini ya. Ini adonannya agak keras ya, karena kalau terlalu lembek kita bentuk keriting dia agak susah. Adonannya agak ini. Nah, adonannya kayak gini ya, tuh konsistensinya. Oke, ini loyangnya kita taburin tepung tapioka ya, tepung. Kemudian di sini juga kita kasih tepung, ya. Nah, kemudian ini pirikannya kita kasih tepung juga. Adonannya ya sedikit, ya taruh di sini. Nah, kita akan menggigit seperti ini. Nah,
kita giniin. Ya, seperti ini. Tergantung berapa besar yang kalian mau buat. Nah, ya. Kita pakai ini solet. Kita seperti ini kita bentuk. Nah, kalau sudah kita angkat, ya. Nah, ya kita akan taruh di sini. Ya, diselesaikan dulu baru kita rebus. Oke, seperti ini ya. Nah, kita lanjutkan lagi. Oke ya, kita ulang lagi seperti tadi. Ya, seperti ini. Jangan lupa soletnya harus dikasih tepung. Seperti ini. Ya. Lakukan seterusnya sampai adonannya habis ya. Udah. Oke nih teman-teman ya. Udah jadi setengah seperempat itu dapatnya kurang lebih 15 biji ya, seperti ini besarnya. Oke, kita langsung rebus aja sekarang. Udah mendidih, kita masukkan. Ini jangan terlalu gede apinya karena takut keritingannya itu lepas, jadi apinya kecil aja. Nih udah ya, kita biarkan aja, nanti dia akan mendidih, kemudian dia akan mengambang ke atas, berarti udah mateng ya, tinggal kita angkat aja. Nih biarkan aja dulu. Nah ini udah ngambang ya. Nah tapi kita agak mendidihkan lagi karena di sini masih ada bekas ada tepung, masih belum terlalu ya. Nah, kita matangin dulu sebentar, nggak apa-apa, sekitar 5 menit deh kita biarkan dia mendidih. Nah ini kita angkat ya, udah matang ya, 5 menit kita angkat seperti ini. Kita biarkan dia dingin dulu. Udah jadi bagus kan? Ya hasilnya putih, keritingannya tuh nggak lepas. Oke, nah teman-teman sekarang kita akan bikin adonan adaan ya, pepes adaan. Sekarang kita akan menggiling dulu bawang merahnya ya. Oh ya teman-teman, ini di sini yang udah aku haluskan, bawang putihnya kira-kira 8 siung dan bawang merahnya sekitar 40 gram. 8 siung juga ini. Yang ini 70 gram. Kita akan mencoper bawang merah ini secara kasar ya, menggunakan chopper mito. Ini paling tepat deh kalau mau cincang kasar, kita pakai ini. Jangan terlalu halus ya teman-teman. Ya, segitu aja. Ya udah, gampang kan? Daripada kita mengulek, mencincang menggunakan pisau, lama banget pekerjaannya. Jadi ini lebih simple dan lebih cepat dengan food chopper mito. Nih, seperti ini aja ya. Seperti ini. Oke, ya tadi ini sisanya 500 gram ya. Airnya 350 ya. Kita masukkan ke sini. Ya, kita taruh sebagian setengah dulu. Nah, setengahnya kita campurkan dengan garam dan micin. Jadikan satu di sini. Sisa air yang ada kita larutkan di sini sampai larut ya. Nah, ini tangan aku udah cuci. Kita akan mencampurkan dia secara rata ya. Ini supaya yang genjel-genjelnya itu jadi halus. Nah, terus kita tambahkan telur putih. Ini 2 biji ya telur putihnya. Kita baru masukkan garam, gula, micin, dan lada dalam sini. Aduk lagi. Nanti dia tuh ngadukannya tuh dia akan terasa kenceng gitu. Tuh, karena dia mengental. Kita masukkan yang halus nih, bawang putih dan bawang merah yang halus. Bawang merahnya ini nanti adanannya tuh wangi sekali. Oke, sambil kita remes-remes ya. Kita remes ya. Kalau teman mau tambahin dengan daun bawang juga boleh ya, tapi karena anakku nggak doyan, jadi aku nggak tambahin. Oke, nah sekarang kita masukkan sagu.
pakai ratusan, 350 gram. Nanti kita akan goreng seperti kayak goreng bakso ya. Sedikit deh, tambahin sekitar 2 sendok makan tapiokanya. Dah seperti ini ya, jangan dibanting. Dah cukup segini, nanti kita akan goreng. Nih teman-teman, kalau ngegoreng adaan, minyak jangan terlalu panas ya, masukin adonannya ya. Nah kira-kira aja kita ambil sedikit, kita tes. Kita keluar kayak busa-busa begitu, itu tandanya minyaknya udah cukup buat kita goreng ya adonannya. Oke, siapkan semangkok air dengan sendok ya. Kita seperti ini, gini, seperti gini ya. Nah, terus ininya jarinya diginiin. Seperti ngubulatin bakso aja. Ya kita beginiin ya, tuh biar dia bulat, tuh ya, biar adaannya bulat. Giniin, diputer-puterin, jangan sampai meletus. Ini goreng jangan sampai tahu coklat ya, karena nanti kalau mau makan kita akan goreng lagi. Ini jangan sampai meletus, ini harus cepat diangkat. Nih teman-teman, ini aku goreng yang batch yang kedua ya. Nah untuk batch kedua apinya mesti dikecilin ya, soalnya minyaknya udah panas. Oke teman-teman, itu jadi semua ya. Nah nih tuh ya, bagus banget kan, mengkilat. Kemudian dia teksturnya tuh lembut ya, nggak keras. Ini juga tuh lembut sekali. Nah ini kalau mau dimakan, teman-teman mau goreng lagi juga oke ya. Yang untuk adaan itu sebaiknya sih digoreng lagi, jadi biar lebih kulitnya tuh lebih renyah, jadi waktu kita makan tuh garing gitu. Nah oke, nah terus teman-teman perhatikan semua prosesnya. Kalau tidak mengerti, teman-teman bisa komen di bawah, atau teman-teman bisa DM aku ke IG aku Mamlia Kitchen ya. Nanti aku sebisa mungkin akan membantu teman-teman supaya sampai bisa. Oke, nah kita sekarang cobain dulu yang keriting ya. Nah teman-teman lihat nih, cukanya kan udah hampir seminggu ya. Nah ini lebih mantap lagi nih cukanya nih, tuh lihat tuh, kental sekali ya. Tuh hitam, kental, tidak encer gitu, dan bagus ya, wangi, masih tetap wangi sekali. Jadi cuka itu semakin lama semakin bagus. Nah aku mau tambahkan dengan hebi sedikit ya, kita cobain ya. Waduh gila, wangi banget. Wangi enak. Kalau digoreng lebih enak, lebih garing. Enak banget, lembut, nggak alot, tapi dia ada sedikit kayak kecil dikit, tapi nggak kecil banget, masih tetap lembut ya. Sekarang kita cobain yang adaan. Adaannya aku nggak goreng ya, aku langsung aja. Nah nih kita makan. Enak banget tuh teksturnya ya, halus, tidak bolong, padat. Ini wangi banget nih, bawangnya berasa banget, wangi dan gurih, enak sekali. Teman-teman cobain deh ya. Oke ya teman-teman semua, ini semua udah lengkap pempeknya, proses pembuatannya. Nah buat teman-teman kalau pengen mencoba pempek ini, nanti hasil percobaannya boleh di-share ke aku, di tag aku ya, masukin ke Instagram. Nah terus jangan lupa ya teman-teman ya untuk nonton part 1, karena di part 1 itu banyak banget trik-trik yang teman-teman bisa dapatkan manfaatnya. Oke teman-teman, seperti biasa
biasa jangan lupa untuk subscribe ya, like, share, juga komen, dan jangan lupa hidupin lonceng di bawah situ ya supaya teman-teman bisa ngikutin semua video aku ya. Oke, thank you for watching. See you. Bye. God bless you. Missing someone